bayanil khitbah. Summa syara'an ulitu mandang sopal musannifu ki musannif fi bayanil khitbati ing dalem mertelaake khitbah. Fi bayanil khitbati ing dalem mertelaake khitbah. Bi kasril kha'i kelawan kasrai kha, khitbah bukan khutbah tapi khitbah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ya utawi khitbah iku iltimasul khatibi oleh nuprih wong lanang kang ngelamar, oleh nuprih wong lanang kang ngelamar kang khitbah minal makhtubati saking wadon kang den khitbah, saking wadon kang den lamar, nuprih an nikah ing nikah. Faqala nuli dawu sapa musannif wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin an wafatin aw talakin bainin aw raj'in. Wala yajuzulan ora wenang apa ayyusarroha lek tanpa fa'il ayyusarroha apa ayyusarroha yen to den jelasake, yen to den pertelaake apa bi khitbati mu'taddatin kelawan ngelamar ing wadon kang iddah, kelawan ngelamar wadon kang iddah an wafatin saking wafat mati, au talakin bainin utawa talak bain, au raj'in utawa talak raj'i. Apa itu tasrih? Wa tasrihu ma yaqta'u birraubah fin nikah ka qaulihi lil mu'taddah uridu nikahaki. Wa tasrihu utawi kang aran tasrih, wa tasrihu utawi kang aran tasrih iku ya Allah ya Rabbi ya Karim ma lafat iku ma lafat yaqta'u kang mestheake apa ma, yaqta'u kang mestheake apa ma birraubati kelawan demen, birraubati kelawan demen fin nikah ing dalem nikah. Tasrih itu ucapan tanpa basa-basi, ucapan langsung to the point. Kamu mau tak nikahi, nah itu namanya tasrih. Gak bisa basa-basi, kayak Faruk ini kan modelnya tasrih, gak bisa basa-basi. Kati A B C D sama dengan E, kati langsung E. Kakauli kaya ucapane rajul lil mu'taddati maring wong kang iddah, maring wadon kang iddah, ngucap uridu nikahaki, uridu ngarepake sapa ingsun, uridu ngarepake sapa ingsun nikahaki ing rabi ing sira wadon, nikahaki ing rabi ing sira wadon. Wa yajuzu illam takun al mu'tadda'an talakin raj'iyin. Wa yajuzulan wenang, wa yajuzulan wenang illam takun lamun ora ono sapa al mu'taddatu wadon kang iddah, ora ono iku antolakin raj'iyin saking tolak raj'i. Apa sing wenang apa ayu arrodo yen to den takrid, yen to den takrid sapa laha maring ya Allah ya Rabbi ya Karim makhtubah, sapa laha maring makhtubah bil khitbati kelawan khitbah, bil khitbati kelawan khitbah wayang kihaha ya Allah ya Rabbi ya Karim wayang kihahalan yento lek ngene ayu arido dadi ana wayang kihazal apa ayu arido yento nakrit sapa rajul laha maring makhtubah bil khitbati kelawan khitbah wayang kihalan yento ngrabi sapa rajul ing makhtubah ba'dang qidai iddatiha ing dalem sause enteke iddahe, ing dalem sause enteke iddahe makhtubah, ing dalem sause enteke iddahe makhtubah. Wa ta'ridu utawi kang aran ta'rid iku ma barang layak to kang ora mesthekake apa mah birraubati kelawan kademenan fin nikah ing dalem nikah, bal yahtamiluha balik memper apa ma ing rohbah fin nikah, bal yahtamiluha balik memper apa ma ing rohbah fin nikah. Kaqaulil khatibi kaya ucapane wong kang ngelamar lil mar'ati maring wong wadon. Ini bahasa-bahasa yang tidak to the point,
bahasa-bahasa yang sifatnya hanya menyindir-nyindir saja. Rubba raghibin fi. Rubba raghibin pirang-pirang utawi wong lanang kang demen. Pirang-pirang utawi wong lanang kang demen iku fiking dalem sira wadon. Kadose kok anu, Bu? Kadose kok anu, Mbak? Kata sing remen. Nah, ini bahasa-bahasa ngono kuwi. Asline ngono ya kula termasuk sing remen kan ngono. Tapi bahasane ngono. Kuwi biasa ngono lho. Rubba raghibin fi. Pirang-pirang utawi wong kang demen iku fiking dalem sira wadon. Amal mar'atu anapun utawi wong wadon. Al khaliyatu kang sepi sapa mar'ah. Kang sepi sapa mar'ah sepi an mawani'in nikahi. Saking piro-piro barang kang nyegah ing nikah. Saking piro-piro barang kang nyegah ing nikah. Wa an khidbatin lan saking khidbah. Wa an khidbatin lan saking khidbah. Sabikotin kang dingine apa khidbah. Iku faya juzu mongko wenang. Iku faya juzu mongko wenang. Apa khidbatuha ngelamar ing mar'ah. Ngelamar ing mar'ah ta'ridon kelawan den ta'rid wa tasrihan lan kelawan den tasreh. Ta'ridon kelawan den ta'rid wa tasrihan lan kelawan den tasreh. Wan nisa'u ala darbaini sayyibatin wa abkarin. Pun kemarin terakhir pembahasannya tentang wali nikah, wali pernikahan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang berhak untuk menjadi wali itu ada urutannya. Di mana kalau yang menjadi wali itu tidak sesuai urutan, maka harus lewat jalur taukil. Kalau nggak lewat jalur taukil nggak akan sah. Urutan nomor 1 bapak. Urutan nomor 2 bapaknya bapak, kakek. Urutan nomor 3 saudara, ya, saudara laki-laki kandung. Urutan keempat saudara laki-laki seayah. Urutan kelima anaknya saudara laki-laki kandung. Urutan keenam anaknya saudara laki-laki seayah. Urutan ke-7 paman kandung. Urutan ke-8 paman seayah. Urutan ke-9 anaknya paman kandung, anaknya laki-laki, anak laki-lakinya paman kandung. Urutan ke-10 anak laki-lakinya paman seayah. Dimana kalau tidak sesuai urutan, ada bapak tapi yang jadi wali kakek, meskipun dia masuk dalam daftar wali, maka tidak sah pernikahan kalau tidak dapat taukil dari orang yang semestinya jadi wali. Bapak nggak ada, kakek ada, yang jadi wali paman, gimana Gus? Nggak sah. Meskipun paman juga masuk dalam daftar wali, ketika yang semestinya jadi wali urutannya kakek, maka kakek harus mentaukilkan kepada paman. Kemarin ada yang belum tak bahas, Pak. Ada satu pembahasan, di mana dalam kasus, dalam beberapa kondisi, kadang wanita itu kesulitan untuk menikah oleh karena faktor walian. Kok bisa sulit, Gus? Tidak semua orang itu beruntung hidup dengan orang tua. Apa tadi? Tidak semua orang itu beruntung hidupnya sama orang tua. Mohon maaf, ada anak itu yang orang tuanya broken home. Pisah. Karena pisah, anaknya ikut ibunya. Atau anaknya ikut bapaknya. Atau anaknya nggak ikut mbahnya. Jadi mulai kecil itu tidak dirawat sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi, tidak tahu apa. Ya ketika putrinya ini mau nikah, ini kesulitan. Mau minta wali sama bapaknya gak ngereken kecil. Bapaknya mulai kecil tidak merawat, gak ngereken, gak mood mulai cilik. Gimana Gus? Kalau mau nikah dalam kondisi seperti ini gimana? Padahal wali urutan nomor 1 itu bapak. Padahal bapaknya andai kata disamperin sekalipun, minta jadi wali nikah, kemungkinan gak mau. Kemungkinan gak bersedia. Nah terus gimana anaknya mau nikah ini? Apa nggak kesulitan? Maka dalam kasus-kasus seperti ini, dalam istilah fikih itu namanya wali adol. Apa tadi? Wali adol. Wali apa ruk? Adol. Bok. Wali adol. Wali adol itu ketika seorang anak, seorang putri, seorang wanita mau menikah, sedangkan orang yang semestinya menjadi wali enggan. Tahu enggan ya? Enggan, tahu enggan, Ruk?
tidak bersedia untuk menjadi wali tanpa ada alasan mendasar. Wali adl itu ketika kasusnya seorang wanita mau menikah, sedangkan wali yang semestinya menjadi wali enggan, tidak bersedia untuk menjadi wali tanpa alasan yang mendasar. Tak terangkan begini, Pak. Kalau wanita mau nikah sama sosok laki-laki yang dia kehendaki, bapaknya tidak mau, saya nggak setuju kalau sama itu. Apa alasannya, Pak? Nggak sekufu, ya, nggak sekufu. Tahu kufur? Tahu kufu? Kufu-kufu. Tahu kufu-kufu kan? Kufu-kufu itu sayapnya dua, sebanding. Ya. Yang perempuan ini ngajinya pinter, hafal Quran, anaknya kiai, cantik. Oleh Faruk kan nggak sekufu jenis. Paham? Kalau dia itu kok ternyata kepencut sama Faruk, padahal dia cantik, hafal Quran, pinter, anak kiai, kepencut Faruk, bapaknya gak gelem pantas. Paham? Cara bapaknya gak setuju. Oleh sopo? Kulo kadung kepencut ya kali ini kulo. Kali Mas Faruk lari nginden gondrong. Kok cara bapaknya gak setuju aku. Pantas. Ini namanya keengganan, ketidaksetujuan wali karena alasan yang mendasar. Paham ya? Itu karena ada alasan yang mendasar. Maka ketidaksetujuan wali dalam kasus ini, anaknya wajib untuk patuh, taat. Paham? Ini nggak bisa, anaknya kok mau lapor wali hakim, lari ke KUA. Saya nikahkan aja, bapak saya nggak mau nikahkan, wali adl. Oh, nggak bisa. Karena memenuhi syarat. Wali adl itu ketika kasusnya wanita mau menikah, walinya nggak mau jadi wali tanpa alasan yang mendasar. Contoh, ada perempuan sama Faruk sekufu lah, ngaji imriti ya seket-ket munai. Ya, cara anak sapa ya pada duduk anak sapa-sapa. Sekufu lah sama Faruk. Sekufu marono kondo nang bapak, Pak, aku mau nikah sama Mas Faruk. Ojo, Faruk iso apa duwe apa ya. Faruk itu jangan dilihat kayak si gepe ngaji luar biasa. Gak setuju. Radio apa-apa. Padahal sekufu. Padahal sebanding. Maka gimana? Dalam kasus ini kalau orang tua tidak setuju, ini namanya keengganan orang tua untuk menjadi wali dalam pernikahan tanpa alasan yang mendasar. Maka anak perempuan bisa datang ke KUA untuk meminta wali hakim atas nama wali adl. Menjadi wali karena wali aslinya enggan untuk menjadi wali tanpa alasan yang mendasar. Paham ya? Soalnya Pak yo, tidak semua anak itu beruntung punya orang tua yang merawat dia mulai kecil, kemudian bersedia menjadi wali. Oh, anak wong tua iki sing ra kreken anak yo ini. Meskipun cara nyanyiane kasih ibu sih duduk kasih ayah sih, Pak. Sepanjang masa itu tak terhingga sepanjang masa. Tapi ya enak, Pak. Anak yang tidak dirawat oleh bapaknya mulai kecil, tidak punya bapak, tidak tahu bapaknya kemana, tidak ngurusi dan lain-lain. Maka anak-anak yang seperti ini ketika dia mau menikah dan dia mencoba untuk menghubungi wali aslinya untuk mengakadkan dia untuk menjadi wali dia pernikahan, kok enggan, nggak mau datang ke KUA, minta wali hakim, wali adl, ya, namanya wali adl. Lek Faruk ora perlu wali adl, lanang, dal dewi ijen tatak kira ya, dal dewi ijen tatak. Pun itu cuma tambahan kemarin soalnya lupa nggak disampaikan. Kemudian summa syara'al musannifu fi bayanil khitbah bi kasril kha. Sekarang Kiai Musannaf mulai membahas tentang khitbah. Khitbah itu kha-nya di kasroh, khitbah artinya melamar wanita, itu khitbah. Lek khutbah menceramai wanita. Makanya jok keliru, khitbah bukan khutbah. Lek khutbah menceramai wanita. Wanita itu enggak diceramai, tapi menceramai. Wanita diomong, yo ngomongi. Khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu iltimasul khotib minal makhtubah an nikah. Khitbah itu ketika laki-laki yang berniat untuk melamar seorang wanita menyatakan, menyampaikan, menghaturkan keinginannya untuk menikahi wanita itu. Itu namanya khitbah.
Khitbah iku Faruk teko nang omahe arek wedok ngomong, "Pak, putrine jenengan badhe kula suwun." Nah, ini namanya khitbah. Iltimasul khotib minal makhtuba nikah. Ketika seorang laki yang berniat untuk menikahi seorang wanita menyatakan, menghaturkan, itu namanya khitbah. Wala yajuzu ayyusarriha bi khitbati mu'taddatin an wafatin aw talaqin ba'inin aw raj'i. Wa tasrihu ma yaqta'u birrahbati fin nikah ka qaulihi lil mu'taddah uridu nikah. Yang pertama, hukum berkenaan masalah khitbah melamar. Tidak diperkenankan melamar secara tasrih. Melamar secara terang-terangan. Tidak boleh. Melamar secara tasrih, secara terang-terangan kepada wanita yang sedang dalam kondisi masa iddah. Tidak boleh melamar secara tasrih dalam kurung terang-terangan kepada wanita yang dalam kondisi masa iddah. Entah karena ditinggal mati, atau cerai, talak bain, talak 3, atau talak roj'i. Faruk tahu iddah ya? Hah? Iddah itu wanita setelah ditinggal mati, itu ada jeda waktu di mana dia nggak boleh nikah. Ya. Begitu juga wanita cerai, entah itu cerai 1, talak 1, atau talak 2, atau talak 3. Kalau talak 3 itu namanya baid. Kalau talak 1, 2 itu namanya rojai. Entah karena iddah ini karena ditinggal mati oleh suami, atau dicerai suami di talak 1, 2, 3, maka wanita itu harus menjalani masa iddah. Lah wanita itu kalau sedang menjalani masa iddah, bagi laki-laki tidak boleh melamar si wanita itu dengan cara tasreh, dengan cara terang-terangan. Apa itu tasreh, Gus? Tasreh itu mayaqta'u birrahbati fin nikah. Ungkapan-ungkapan yang to the point, menyatakan keinginan untuk menikahi. Tasreh itu pernyataan-pernyataan yang to the point, menunjukkan keinginan untuk menikah. Contoh, ono wong wedok ditinggal bojone mati. Ada seorang wanita ditinggal wafat sama suaminya atau dicerai suaminya. Masih iddah, moro-moro diomongi. Tak rabi gelem ta. Tak nikahi mau ta. Gak boleh, haram. Bukan masalah nikahnya yang haram. Ngelamarnya tok gak boleh. Menyatakannya tok gak boleh. Karena wanita yang sedang dalam kondisi masa iddah, entah iddah karena ditinggal wafat atau karena ditalak roj'i atau talak bain, itu tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Terang-terangan itu talak dengan bahasa talak. Melamar dengan bahasa-bahasa yang memastikan to the point, keinginan untuk menikah. Tara bigelem dah. Masih ketinggal bojone rek. Kuburane durung garing. Wis dibisiki ngono. Hah? Orang wedok ditalak bojone, dicerai sama suaminya. Durung cara lambe durung mingkem. Hah? Surate lho untuk pengadilan durung metu. Tara bigelem dah. Lo enggak boleh. Enggak boleh. Bukan nikahnya saja yang enggak boleh, melamarnya pun, mengungkapkannya ini enggak boleh. Karena mengungkapkan lamaran dengan bahasa tasrih to the point itu tidak boleh kepada wanita yang sedang dalam kondisi masa iddah, entah iddah karena wafat atau iddah karena talak bain atau roj'i. Wa yajuzu illam takun al mu'taddatu an talaqin raj'iyyin ayu arridalaha bil khitbah wa yankihaha ba'da qidai iddatiha. Tapi boleh melamar secara ta'rid. Tapi boleh melamar secara ta'rid dalam kurung tidak to the point kepada selain wanita yang ditalak roj'i. Kepada selain wanita yang ditalak roj'i.
Ta'rid itu apa, Gus? Ta'rid itu malayak ta'ubirrohbati fin nikah bal yahtamiluha. Bahasa-bahasa yang tidak to the point, menyatakan keinginan untuk menikah. Yo jane kepingin, tapi bahasanya nggak langsung. Gak langsung gelem tak rabi, gak ngono. Terus gimana bahasanya, Gus? Kakaulihi rubbarghibin fiki. Cayu nih sampean ngono. Ya. Hah? Kok tambah ayu ngono? Cara bahasa ngono, Pak. Rubbarghibin fiki. Koyoke sing seneng tambah akeh ngono. Hah? Koyoke dilirik wong akeh ngono. Nah, ini bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita itu tertarik dengan dia, tapi tidak bahasa yang to the point. Ini namanya ta'rid. Apa jenenge itu? Hah? Oh, sepik-sepik jare Faruk. Apa sepik-sepik itu? Aku rada sepiku ya, sepik-sepik itu apa sepik-sepik? Ya Allah, bahasa-bahasa yang tidak to the point. Cara ngomong nang Faruk itu, arek wedok ngomong nang Faruk, Mas Faruk rek, tambah ketok bersinar ngono. Bahasa-bahasa ngono kuwi lho. Rubbarghibin fi. Kayaknya yang tertarik tambah banyak. Ngono. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita tertarik dengan dia. Keinginan kita untuk mendapatkan dia, menikahi dia, tapi tidak to the point. Ini namanya ta'rid. Lah, bahasa ta'rid itu boleh. Bahasa melamar secara ta'rid itu boleh diungkapkan kepada wanita selain wanita yang talak roj'i. Berarti siapa? Wanita yang iddah karena ditinggal mati. Ada wanita ditinggal mati suami. Ngomong begitu boleh. Cara WA misalnya. Begitu, boleh. Tapi tetap menikahnya nunggu iddahnya selesai. Wa yankiha ba'da qadha ba'dan qidha'i iddatnya. Cuma masalah nikahnya tetap selesai masa iddah. Tapi kalau cuma ngomong bahasa ta'rid, khitbah dengan bahasa ta'rid tidak to the point, itu boleh. Untuk siapa? Satu, untuk wanita yang iddah dalam kondisi iddah karena ditinggal mati. Atau iddah karena ditalak bain. Talak bain itu talak 3. Ya, ada wanita ditalak 3 sama suaminya. Talak 3. Talak 3 itu nggak mungkin. Talak 3 itu nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali karena sudah talak 3. Karena ini nggak mungkin kembali, maka kita boleh menyampaikan khitbah dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa yang tidak to the point, itu boleh. Tapi tetap menikahnya menunggu selesai masa iddah. Tapi kalau talaknya talak roj'i, ada wanita ditalak 1 sama suaminya. Atau ditalak 2. Masih iddah, diomong. Tabayure. Oh, gak boleh, haram. Loh Gus, gak to the point Gus, bahasa speak tok jare Faruk. Mosok gak oleh? Gak boleh. Karena baru talak 1, karena baru talak 2. Kalau masih talak 1, talak 2, meskipun dia sekarang diceraikan masa iddah, masih mungkin untuk dirujuk. Mungkin untuk diajak kembali. Kadung buara tabayu rek, balik. Wah loro atiam. Mana tidak boleh menyampaikan bahasa khitbah sekalipun dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa yang tidak to the point. Cara bahasanya Faruk mau sepik-sepik mau. Itu tetap tidak boleh kepada wanita yang menjalani masa iddah karena ditalak roj'i, talak 1, talak 2. Yang boleh itu wanita yang masa iddah karena ditalak bain, talak 3, atau wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suami. Itu boleh kita ngomong bahasa khitbah secara ta'rid, bahasa yang tidak to the point, tapi tetap untuk masalah menikah itu menunggu setelah iddahnya selesai. Pun amal mar'atul khaliyatu an mawani'in nikah wa an khitbatin sabiqah fayajuzu khitbatuha ta'ridun wa tasrihan. Kalau untuk wanita-wanita yang free, tahu free ya? Jomblo gelondong ngono kuwi. Garok cantolane sama-sama blas. Kalau ada wanita yang free total, maka wanita itu boleh dilamar baik secara tasrih, secara to the point, atau secara ta'rid. Tidak to the point, secara speak dari Faruk. Boleh, dua-duanya boleh. Yang penting wanita itu dalam kondisi free. Free itu free gimana Gus? Free dari hal-hal yang mencegah pernikahan. Apa hal-hal yang mencegah pernikahan? Iddah. Wanita itu kalau masih menjalani masa iddah nggak boleh menikah. Sehingga itu nanti hukumnya beda. Begitu juga free itu maksudnya free dari lamaran yang terlebih dahulu. Irungokne. Guyu, cung isik ru kamu ru.
free dari lamaran yang terlebih dahulu. Artinya, meskipun wanita itu belum nikah, meskipun wanita itu tidak sedang dalam masa iddah, kalau sudah ada lamaran yang mendahului dan itu diiyakan, maka wanita ini tidak free. Tidak boleh kita lamar. Loh gak, Gus. Gak, dasmu kuwi. Ra enek ngono. Ono jelas-jelas ero wae. Sudah jelas-jelas tahu bahwa ada satu wanita itu sudah dilamar. Ono arek wedok jelas-jelas jaluk sonep. Wis dihani kan ambek arek. Ambek keluarga wis Faruk budal. Warana Pak Imam. Pak, kawan-kawan sing rada akeh, Pak. Sonep wingi 2 mobil. 5 mobil, Pak, 5 mobil. Iki jenenge bajul. Lho Gus, sing mutusi gelem gak kan sakarepe sing wedok. Ya bener, ini nggarai, paham? Urusan gelem gak gelem ya urusane sing wedok, tapi kuwi jenenge nggarai. Golek molo, paham? Utur dadi bojone. Selama jalur kuning belum melengkung dasmu kuwi. Ora enek ngono kuwi. Gak boleh. Haram melamar wanita yang sudah terlebih dahulu dilamar itu tidak boleh. Karena itu sudah tidak free. Kan belum jadi, statusnya belum menjadi istri orang, tetap tidak boleh. Karena sudah ada apa? Khitbah sabiqah. Sudah ada ikatan. Kok coro tali masih durung tali pati, tapi ono tali ini. Paham? Arek wedok iku lek dilamar wis ono tali ini, masih tali ini durung rapet, paham? Makanya wong wedok biasa lek dijaluk cepet-cepet itu boleh apa? Gawe naleni, wis lek Jawa kan ngono bae. Dak dijaluk, selak dijaluk wong. Gawe apa gawe naleni, paham kowe? Lek wis ditaleni wong aja mbok jaluk gagah-gagah. Oh, sone pae, Pak. Kok apa, Pak? Budal, Pak. Oh, sone pae. Wani tok waduh. Ngurusan gelem ambek sapa ya sakarepe sing wedok. Lek gelem ambek aku kan berarti dhek gak gelem ambek sonep. Ngono. Ngawur jenenge. Ku jenenge tolek molo, ku jenenge tolek gegeran. Paham? Jangan, ndak boleh. Tapi lamaran yang nggak boleh karena sudah dilamar orang itu kalau lamaran sebelumnya itu diterima. Lek lamaran sebelumnya belum nggak diterima yo beda mana. Arek wedok iku lho tau dijaluk sonep tapi gak gelem. Yo gak apa-apa lamaran. Masih sonep rodok sengkring-sengkring. Faruk gak teli. Tak jaluk aku gak gelem saya dijaluk Faruk. Lho urusane lah ya. Gak gelem areke. Ya udah. Wong areke gak gelem apa piye? Kalau dia sudah tidak mau berarti dia dalam kondisi free sekarang. Kalau free saya boleh masuk ke sana. Kan ngono ya. Masalah sonep, ini paling gak gelem paling gara-gara diomongi Faruk paling. Iku suudone dhewe. Loh. Suudone dhewe. Sing jelas kalau lamaran sebelumnya tidak diterima, tidak diiyakan, maka siapapun boleh melamar wanita itu. Karena itu wanita dalam kondisi free, tidak terikat dengan siapapun. Paham? Jangan coba-coba melamar wanita yang sudah dilamar orang. Kuwi jenenge tolek gawe. Ya Allah, menang ra kondang, kalah ngisin-ngisini. Loh, kalau enggak Pak, melamar wanita yang sudah dilamar laki-laki lain itu menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini. Umpama kowe menang ora kondang, ra gagah. Umpama ana wong lanang sing teko sing luwih sugih teko awakmu, mrono nggo BMW sret diparkir ngarep omahe. Badhe nyuwun yugane jenengan. Waduh. Faruk wingi gapati menjanjikan ngono model. Ya ditampa ya. Meneh teko maneh sing luwih maneh, tampa maneh. Kuwi jenenge menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini. Salah datang nomor 2 kalah bisa. Wis ngisin-ngisini. Jangan. Koyo ora arek wedok liya ruku, njaluk sing uji jaluk sonep. Tolek liyane. Paham ora kowe? Saya kalau nggak sama itu nggak bisa hidup, Gus. Dunia seakan sempit tanpa dia. Dunia tanpa dia terasa sempit. Ora enek. Ngono ki ra enek. Kuwi unan-unane wong gendeng wae. Gila karena tidak ada seperti itu. Ora enek. Kuwi unine saiki. Kuwi lho sesuk-sesuk lamu eling karo jaman kuwi. Isin am. Kayak kowe lek delok statusmu Vian, jijik aku isin lho. Kan ada Pak. Kuwi cara eling jaman-jaman ngono kuwi. Ngomong naro wedok, aku tidak bisa hidup tanpamu. Walah isin. Jijik. Ketemu wong lho isin. Nyatane saiki garik dek yo bangga urip. Tambah luwih bahagia. Ada itu. Ora enak. Orang itu tinggal mengendalikan hatinya saja. Wong iki kare memanage hatinya saja. Mergo menungso paling inti nang ati.
Lalu atine ora waras, sekujur tubuhnya ndak akan sembuh. Mangan geprek gak enak jadi. Mie ayam anyep. Sebarang kali gak enak. Mergo atine penyakitan, paham? Tapi atine waras, free. Terikat dengan siapapun, ndak terkendali oleh siapapun. Walah mie ayam 5.000 ya enak. Karena nggak ada hubungan dengan apa-apa. Mergo gak penyakitan. Makanya manusia itu pinter-pinter memanage hatinya. Manusia itu kalau hatinya bisa dimanage dengan baik, wah ndak ada apa-apa. Tapi les atine ora waras, duwe-duwe nangmol ya seneng, nangmol blonjo. Pancet tambah sumpek malah. Salah wis atine sumpek duwe ente. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mangan sing larang, mangan. Pancet sumpek. Karena urusannya bukan pada itu, tapi pada hati. Lek atine ora beres. Tapi lek atine beres kayak Faruk mangan pinggir dalan 5.000 ya waret yo beres. Ya gak perlu makanan mahal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wan nisa'u ala dzurbaini sayyibatin wa abkarin sameten lanjut besok ila akhirul alam.